Baik, nomor satu nih ya. Akhir-akhir ini Ketua MK, itu Anwar Usman, menjadi sorotan bagi akademisi hukum akibat dikeluarkannya amar putusan MK yang mengatakan bahwa Anwar Usman harus mundur dari jabatannya menjadi Ketua MK. Hal ini direspon baik oleh masyarakat, terutama oleh para akademisi hukum. Kenapa? Jadi bulan apa itu? Bulan 6 itu aku pernah magang, namanya itu di Advokat Konstitusi. Nah, jadi di sana itu aku pernah menulis atau mengangkat sebuah berita, itu Anwar Usman mundur dari jabatannya menjadi Ketua MK. Nah, kenapa dia mundur, Kak? Karena kan MK itu adalah lembaga yang berwenang dalam memutuskan hasil pemilu, membubarkan partai politik, menguji peraturan di bawah undang-undang. Nah, ini kan yang disebut itu namanya judicial review. Nah, ada lagi lembaga yang disebut dengan constitutional review. Itu apakah lembaganya? Lembaganya itu adalah MPR. MPR itu adalah lembaga, ini MK sama apa ya? MK lembaga yang berwenang melakukan judicial review. Review itu adalah lembaga MK dan MA, Mahkamah Agung. Nah, jadi MPR itu adalah lembaga yang berwenang menguji peraturan yang di bawah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang disebut dengan constitutional review. Nah, jadi misalnya nih, kalian misalnya kan jadi anak hukum itu kan ada undang-undang yang menurut kalian telah melanggar konstitusi, ya kita bilang melanggar konstitusi. Tapi nanti kalau kalian udah masuk hukum, bahasanya itu inkonstitusional, tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang keberatan, misalnya nih undang-undang ini kayaknya bertentangan deh sama undang-undang dasar. Nah, itu bisa kalian bawa ke MK. Jadi menurut aku mahasiswa itu sebenarnya salah demo di depan DPR. Kenapa? Karena kalau misalnya mahasiswa itu keberatan atas undang-undang atau produk yang dibuat oleh DPR, itu seharusnya mahasiswa melakukan demo di depan, gak usah demo sih, kayak mahasiswa kan udah dewasa semua pemikirannya kan. Jadi mahasiswa saran aku lebih baik bawa ke MK aja, karena untuk menguji peraturan perundang-undangan itu ada di MK, bukan ada di DPR. DPR itu hanya membuat doang atau merancang doang sama presiden. Jadi ya menurut aku menurut analisisku itu mahasiswa itu sebenarnya salah demo di DPR, tapi lebih baik itu bawa undang-undang tersebut ke MK dan nanti ada di situ sebut beda putusan MK atau beda amar putusan MK. Nah, itu ada batu acuan itu undang-undang dasarnya, baru acuan aturannya itu ada undang-undang yang menurut dia itu melanggar konstitusi. Jadi menurut aku mahasiswa itu sebenarnya salah demo di DPR. Apa yang mau didemokan? Emang kalau demo di DPR
langsung berubah itu undang-undangnya, kan enggak, karena tugas DPR kan hanya membuat doang, bukan bisa mengedit, kita bilang. Jadi yang berhak untuk mengedit itu adalah MK sebagai lembaga yang berwenang dalam judicial review, MK dan MA ya. Nah, jadi balik ke topik itu, kenapa Anwar Usman mundur dari jabatan? Karena kan dia kan berhak untuk memutuskan hasil pemilu. Nah, otomatis kan dia harus independen. Lembaganya harus independen, artinya MK itu harus bebas dari pengaruh kebijakan pemerintah, alias lembaga yang harus independen. Independen. Nah, jadi jawabannya itu deh, karena dia menikah di Jokowi. Nah, nggak usah sih langsung ke sini. Misalnya nih ada kepolisiannya, kepolisian dia satlantas. Jadi waktu dia bertugas, dia jumpa keluarganya lagi bertugas nih. Terus otomatis kan dia kayak apa gitu ya, kayak Cece pura-pura nggak nengok gitu kan, kayak ada bentuk gratifikasi. Makanya itu Anwar Usman itu harus mundur dari jabatannya. Kenapa? Karena ada hubungan keluarga dengan Pak Jokowi. Karena kan ibu ini kan adiknya Pak Jokowi. Nah, jadi untuk menghindari adanya gratifikasi atau yang nggak bisa, yang melanggar konstitusi gitulah, makanya diundur, dimintalah Anwar Usman untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Gimana, ada nggak mau ditanya? Nah, ini nomor 2. Dua kelompok masyarakat berbeda kebudayaan, kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif, sehingga terjadi pembaruan budaya, tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Ini lebih ke apa sih? Lebih ke sosiologi. Nah, itu ada akulturasi. Akulturasi itu penggabungan dua budaya yang saling berbeda, tetapi dia tidak meninggalkan budaya aslinya. Nah, ini ada carcep. Carcepnya itu adalah A ditambah B sama dengan AB. Nah, artinya apa? Budayanya si A bergabung dengan budayanya si B. Terus penggabungannya itu setiap budaya itu tidak menghilangkan ciri khasnya atau tidak saling menghilangkan identitas budayanya. Nah, ini asimilasi. Asimilasi ini adalah penggabungan dua budaya yang saling berbeda, tapi budayanya masing-masing ditinggalkan dan menghasilkan budaya baru. Itu cercepnya A ditambah B sama dengan C. Nah, budaya A dengan budayanya si B itu bersatu, kemudian melahirkan budaya baru. Budaya baru itulah yang disebut dengan budaya C. Ini amalgamasi sama kayak apa sih? Sama kayak asimilasi.
11-12 gitu lah. Koperasi ini kan istilah lainnya kan kooperatif. Kooperatif ini kan kerjasama ya. Modernisasi ini kan mengikuti arus globalisasi. Beda ya modernisasi sama westernisasi. Kalau westernisasi itu mengikuti budaya ke barat-baratan. Nah, ini gimana? Ada nggak mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Ya, ada yang mungkin ya. Oke, lanjut nomor 3. Saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem demokrasi liberal ditinggalkan dan kemudian diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Berikut ini yang merupakan bentuk penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin adalah ini menurut kalian apa, guys? Gimana? Gimana jawabannya? Ya. Oke, kita bahas ya. Jadi aku singgung dikit ya, dekret. Ini aja deh. Aku singgung dikit, itu namanya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu apa aja, Kak, isinya? Yang pertama itu bubarkan Dewan Konstituante. Kenapa, Kak, dibubarkan Dewan ini? Jadi kita dulu kan tahu tuh ya, pada masa 1955 itu ada namanya Perdana Menteri Burhanuddin Arab. Nah, pada masa Burhanuddin Arab itu dia mempunyai prestasi di mana dilaksanakan pemilu untuk memilih DPR dan Dewan Konstituante. Di mana tugasnya adalah untuk membuat undang-undang dasar baru. Ternyata Dewan ini tidak bisa membuat undang-undang dasar baru. Makanya Soekarno membubarkan Dewan Konstituante. Nah, yang kedua itu kan tidak berlakunya ya. Tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan kembali lagi
Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu dibentuknya MPRS. Dibentuknya MPRS. Kok gini deh ya? Ya. Ngelag ya. Kenapa? Itu ngelag apa gimana? Logging ya. Kok belum? Udah mungkin ya. Dibentuknya MPRS dan DPHS. Di mana Dewan Pertimbangan Agung ini bakal dibubarkan. Kenapa? Kenapa dibubarkan, Kak? DPA itu kita memakai sistem pemerintahan parlementer. Di mana sistem parlementer itu di mana sistem pemerintahan parlementer itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan kembali lagi, DPA itu katanya ngomong gitu asbun gitu, nggak sesuai dengan konstitusi. Karena kan DPA kan tugasnya untuk memberikan nasihat kepada presiden. Nah, katanya, bukan katanya sih, buku yang buat, ada buku yang buat bahwa DPA itu asal bunyi dan dibubarkanlah DPA. Dan sekarang kan pasal 16 kan tidak lagi menjadi DPA, tapi one team press ya. Penyimpangan demokrasi terpimpin. Nah, jadi yang pertama itu Soekarno membuat namanya Nasakom. Nah, Nasakom ini apa, Kak? Nasakom itu adalah nasionalisme, nasionalisme, agama, dan komunis. Nggak gerak ya? Serius. Nggak gerak kan, Sal. Ngelag dari tadi juga suara kamu agak putus-putus gitu. Kayak putus nyambung gitu. Nah, di share screen ulang. Coba, bentar, Kak. Jaringannya itu. Kalau gini, Kak, Nah, udah. udah ya? Oke. Nah, nasionalisme itu adalah PNI. Di mana PNI ini kan jadi cikal bakal partai PDIP. Nah, agama itu adalah NU dan Masyumi. Dan komunis ini ya PKI dong. Nah, jadi
Nasakom dibuat oleh Soekarno menjadi sebuah apa pulang ya, sebuah ideologi tetap Pancasila, sebuah GBHN untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang anti terhadap pemerintahan Belanda. Terus yang kedua itu dibentuknya DPRGR dan dibubarkannya DPR hasil prestasi Burhanuddin Harap. Terus yang ketiga itu dibentuknya MPRS dan dibentuknya MPRS. Baru yang keempat itu dibuatnya TAP MPR. Ini aku lupa ya TAP MPR-nya nomor berapa. Pokoknya dia pernah membuat TAP MPR itu isinya, tapi kalau nggak salah ya itu bisa kalian cek, itu kayak kalau nggak salah nomor 3 TAP MPR-nya. Tahunnya aku nggak tahu. Tahun berapa ya kemarin ya? Coba cek nanti yang di Google. Itu isinya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah presiden seumur hidup. Nah, jadi jawabannya itu adalah kekuasaan presiden yang tidak terbatas dan terjadi pengangkatan presiden seumur hidup. Ini tahunnya bisa kalian cek di Google ya guys. Soalnya aku lupa tahunnya tahun berapa. Tapi TAP MPR nomornya benar. Tapi tahunnya lupa aku tahun berapa. Nah jadi nomor 4. Pada masa demokrasi terpimpin manipol. Manipol ini artinya manifestasi politik. Ditetapkan sebagai salah satu ajaran atau doktrin revolusi Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara menjadi kabur. Untuk melaksanakan manipol digunakan strategi yaitu, nah jadi manipol itu artinya manifestasi politik. Nah jadi manipol Usdek. Usdek itu Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme, demokrasi terpimpin, dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang disebut dengan Usdek. Ini nomor 5 gimana guys? Gimana kok? Yang lain gimana? Sama nggak jawabannya? Jadi jawabannya itu ini Jepang lebih ke militer dan Belanda lebih ke sipil. Sipil itu maksudnya gimana? Sipil itu bisa kalian implementasikan kepada pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Nah, jadi Jepang itu kan ciri khasnya lebih ke militer. Kenapa lebih ke militer, Kak? Ya karena Jepang menjajah Indonesia kan, awalnya itu kan dia lari ke Tarakan. Di mana Tarakan ini
Tarakan ini kaya akan minyak. Nah, jadi Jepang itu ke Tarakan untuk mengambil minyak Indonesia. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya minyak itu diambil. Tujuan minyak itu diambil untuk melawan sekutu. Nah, untuk melawan sekutu di mana sekutu ini adalah AS ya, Amerika Serikat. Nah, jadi dari sini juga kita udah nalar sih lebih ke militernya, karena pada masa itu kan Jepang kan melawan Amerika Serikat tuh. Pertama kan Jepang ngebom pangkalan pelabuhan militer Amerika Serikat di mana namanya Pearl Harbor. Nah, jadi rusaklah nih pangkalan pelabuhan militer kan, pelabuhan Amerika Serikat. Nah, datang ke Amerika Serikat, dibomlah Jepang. Pada masa itu Nagasaki dan Hiroshima ya. Nah, Nagasaki itu artinya 9. 9 itu 8 Agustus. Hiroshima itu 6 ya. 6 itu 6 Agustus 1945. Nah, dari sini juga kita udah bisa eliminasi sih dari kejadian itu kalau misalnya kita ingat. Dan ditambah lagi kan dibentuknya EIHO itu kan polisinya apa ya? Kelompok polisi yang dibentuk Jepang. EIHO, Keibodan, Bujinkai, PETA itu ya. Pembelaan tanah air dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situ pun kita udah bisa eliminasi bahwa Jepang itu menjajah Indonesia untuk mengambil untuk mengambil minyak mentah Indonesia. Nah, Jepang itu kan lebih ke militernya, sedangkan Belanda itu lebih ke sipilnya. Kenapa lebih ke sipil, Kak? Ya karena tujuannya Belanda kan menjajah Indonesia supaya tidak terjadi persaingan kongsi dagang Belanda kan. Nah, makanya dibentuklah VOC. Nah, VOC inilah adalah kumpulan dagang Belanda. Dan tujuannya kan tujuan didirikan VOC itu kan supaya mengisi uang kas Belanda yang kosong. Makanya dibuatlah kerja rodi. Dibuatlah tanam paksa. Di mana tanam paksa ini nanti ada balas budinya ya. Balas budi atau yang disebut dengan politik etis. Itu yang dibuat oleh Van de Venter. Nah, di mana politik etis itu atau politik balas budi, yang pertama itu edukasi. Edukasi itu artinya kan pendidikan. Nah, dari edukasi itulah lahirlah golongan-golongan terpelajar, mulai dari Soekarno dari ITB, Muhammad Atta dari Belanda, Sultan Zahir dari Belanda, dan lain sebagainya. Nah, karena dibuat Van de Venter, inilah adanya edukasi, lahirlah golongan terpelajar. Nah, dari golongan terpelajar inilah terjadi cikal bakal untuk nasionalisme, di mana cikal bakal nasionalisme itu ada di organisasi Budi Utomo. Nomor 6, dampak terhadap penjajah Jepang adalah gimana nomor 6, guys?
6E memperoleh bahasa Indonesia. Oke. Nomor 6. Dampak positif Bank Indonesia terhadap bangsa Jepang adalah itu jawabannya E. Iya benar. Bahasa Indonesia boleh dipakai. Oh, kita eliminasi satu-satu ya. Jepang harus mengharuskan bangsa Indonesia melaksanakan sekre. Ini dampak negatifnya ya. Dampak negatif. Sekre itu kan nunduk ke arah matahari kan. Nah, itu dampak negatif. Negatif Jepang. Dampak negatif penjajahan Jepang di Indonesia. Karena dengan membuat sekre itulah budayanya Jepang itu harus dilaksanakan di Indonesia. Nah, itu dampak negatifnya. Kalau B, boleh memperbolehkan pengibaran bendera merah putih. Ini salah ya. Salah. Apalagi nih kan. Nah, Jepang anti banget sama Belanda. Nah, sebenarnya boleh memakai bahasa Jepang, boleh aja di situ. Tapi bahasa Jepang banyak yang kayak susah gitu lah ya kan. Tapi bahasa Jepang itu susah dimengerti oleh bangsa Indonesia. Nah, depannya itu memakai bahasa persatuan itu bangsa Indonesia. Tapi berlatar terbalik dengan Belanda. Belanda itu memarahi bangsa Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Belanda itu takut terlahir cikal bakal nasionalisme. Nah, makanya Belanda memakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nomor 7. Pada masa reformasi 98, mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR. Jepang boleh pengibaran bendera merah putih. Salah, karena apa ya aku buat ya, karena pada masa itu belum ada bendera, belum ada perencanaan ya, perencanaan bendera merah putih. Dan awalnya ini ya Ini hilang ya, bisa. ya Kak, terus. Oke. Ngelag ya. Iya Kak, ngelag. Hotel Yamato. Nah, Hotel Yamato kan dikoyakkan bendera
Nge-lag lagi Ansel. Afidin Royan dan Endriawan Sie. Dan ada satu lagi aku lupa siapa ya namanya. Itu boleh kalian cek ya. Nomor 8, Ansel adalah public figure sebagai Menteri Sosial. Suatu hari Ansel mengkorupsikan bantuan sosial dan akhirnya dijebloskan ke jurang besi. Akhirnya Mamat selaku presiden menggantikan Ansel dari Menteri Sosial dan menunjukkan Pulan menjadi Menteri Sosial. Nah, jadi karena si Ansel itu melakukan korupsi, datanglah si Mamat ini selaku presiden di suatu negara, maka si Ansel ini diganti. Dan yang menggantikan itu adalah si Pulan. Nah, jadi itu implementasi sila keberapa, Kak? Sila ke-17 pasal 2 ya. Di mana presiden berhak mengangkat, memberhentikan, dan menunjuk menteri. 17 ayat 1 itu gimana, Kak? 17 ayat 1 itu presiden dibantu oleh menteri. 17 ayat 3 diatur lebih lanjut oleh undang-undang. 17 ayat 1 itu ini suatu menjadi identitas negara kita ya, karena NKRI itu terdiri dari beberapa kota dan daerah. Dan kepala daerahnya dipilih melalui pemilu. Nah, pasal 15 ayat 1 itu presiden berhak memberikan penghargaan atau penghormatan pada pahlawan. Nah, jadi itu soal implementasi ya. Implementasi pasal-pasal. Terus lanjut ke nomor 29. Nomor 9. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid pernah menjadi presiden. Namun pada masa jabatan beliau pernah membuat persoalan kontroversial dan dibekukannya MPR dan DPR. Salah satu alasan Gus Dur melakukan itu adalah nomor 9 ini gimana? Cek. Gimana guys nomor 9? Nomor 9 itu adalah ini. Jawabannya telah menyalahgunakan bantuan masuk. Jadi kan dulu kan pernah tuh Gus Dur menjadi presiden. Gimana Pak Gus Dur itu kan tau lah ya Pak Gus Dur gimana ya fisiknya ya. Gak usah lah aku bilang lagi. Jadi karena begitu kondisi Pak Gus Dur, datanglah Ibu Megawati ke Amin Rais itu selaku ketua MPR pada masa Gus Dur jadi presiden. Nah, datanglah ke Amin Rais, kong kali kong lah orang ini. Yuk, kong kali kong atau kerjasama lah ya. Nah, datanglah ke Megawati. Pak Amin Rais, tengok tuh Gus Dur, masa seorang presiden
tidak sehat jasmani dan rohani katanya. Oh iya juga ya, dijawab siapa si Amin Rais. Datang Ibu Megawati. Oh, makanya itu Pak, yuk kita lengserkan aja atau kita kudeta Gus Dur aja. Nah makanya berencana orang itu untuk melengsarkan Gus Dur atau Abdurrahman Mas. Dengan apa Kak? Dengan dituduhnya Amin Rais menggelapkan dana bantuan Yayasan Bulog. Nah, ternyata sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat bahwa Gus Dur melakukan hal itu. Alias ada kepentingan politik ya, kepentingan politik di balik itu. Alias bahasa kasarnya itu supaya Ibu Megawati menjadi presiden. Nah, datanglah Gus Dur, marahlah dia kan, dituduh aku katanya. Jadi datanglah si Gus Dur, dibuatlah dekret presiden. Dekret presiden versi Gus Dur. Itu apa aja Kak? Yang pertama itu bubarkan DPR dan MPR. Kenapa Kakak ketawa? Ya ketawa lah. Karena ini tindakan konstitusional atau melanggar konstitusi. Kenapa melanggar konstitusi Kak? Karena pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 itu presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR dan MPR. Nah, terus yang kedua itu apakah inilah menjadi cikal bakal pemilu atau pemilu demokratis di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Di mana regulasinya itu terdapat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena apa kan? Sebelum amandemen kan lembaga tertinggi negara kan MPR. Sebelum amandemen. Nah, jadi di amandemen lah pasal itu. Dibuatlah pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, itulah menyebabkan bahwa MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen itu lembaga negara itu sama rata. Tidak ada tumpang tindih. Oh, di investor gua mati. Tidak ada tumpang tindih. Jadi yang lebih tinggi itu siapa Kak? Yang lebih tinggi itu adalah Pancasila. Kedua itu Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa Kak? Kenapa enggak Undang-Undang Dasar lebih tinggi? Salah, karena Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum. Artinya dia yang paling tinggi. Nah, itu kan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Itu ada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Itu bisa kalian cek lagi ya. Nah, jadi tidak ada lembaga tertinggi lagi. Yang tertinggi itu hanyalah Pancasila sebagai ideologi kita. Yang ketiga itu bubarkan Golkar. Kenapa Kak bubarkan Golkar? Karena Gus Dur anti sama antek Soeharto. Dan tahu lah ya Soeharto itu partai politiknya apa? Adalah
pendiri Partai Golkar. Oke, nomor 10. Soekarno dan Hatta adalah dui tunggal bangsa. Ternyata Soekarno dan Hatta pernah selek itu kan artinya tidak cakapan kan. Sempat berselisih paham. Hal ini karena kan bahwa Soekarno, ayo guys, satu lagi. Ini jawabannya iya, telah melanggar politik bebas aktif. Karena dulu kan kita pernah krisis ekonomi. Nah, pada masa krisis ekonomi pemerintahan Soekarno, kita minta bantuan kepada IMF. Itu kan badan keuangannya. Nah, itu kan dan ada yang bilang IMF itu lebih ke liberalnya atau lebih ke Amerika Serikatnya. Nah, gimana Kak selanjutnya? Ternyata Amerika Serikat mau membantu Indonesia, asalkan bunganya besar. Nah, tahu lah ya Pak Soekarno ya kan gimana ya kan kalau dia ngamuk, kalau dia marah. Nah, Soekarno ternyata tidak suka digitukan. Akhirnya dia alias Pak Soekarno itu dia pindaluan ke Uni Soviet. Ternyata Uni Soviet menyambut hangat datangnya Soekarno dan langsung memberikan bantuan ekonomi tanpa ada bunga sedikit. Nah, karena Soekarno itu sangat cinta terhadap Presiden Uni Soviet, maka dibentuklah Pyongyang. Nah, ini ada poros Pyongyang. Tapi ini sempat sih aku tulis di blog aku. Nanti aku kirim linknya. Pyongyang. Nah, Pyongyang ini nanti aku kirim linknya, bisa dibaca ya lebih lanjutnya. Nah, jadi pada masa itu sempat Indonesia menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Nah, ternyata Pak Hatta mengatakan bahwa, bro, kau salah bro, karena politik luar negeri kita itu adalah politik bebas aktif. Gimana bebas artinya Indonesia tidak boleh memihak kepada negara manapun yang berkonflik. Artinya status Indonesia harus netral dan aktif. Artinya Indonesia selalu mengirimkan pasukan perdamaian ke negara berkonflik, atau pasukan Garuda ya.
Ini implementasi kemana, Kak? Implementasi sila ketiga. Sila ketiga. Oke. Jadi jawabannya itu lebih ke E ya. Telah melanggar politik bebas aktif Indonesia. Di mana politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Oke. Gimana? Ada nggak mau ditanyakan? Error dia. Bagaimana pada yang masih ingin tanyakan? 10 soal udah dibahas ya untuk kuis TWK 5. Kuis TWK 5 baru di-share kemarin sore ya. Jadi buat yang belum ngerjain masih ada waktu buat ngerjain. Nggak apa-apa dibahas dulu, jadi setidaknya kalian nilainya bisa lebih bagus gitu. Hanya kakak lihat yang baru mengerjakan itu hanya 18 orang dan rata-rata juga nilainya ya masih banyak yang salah 2, salah 3 gitu. Paling ada 1 orang yang udah benar semua tadi kakak lihat. Karena mungkin baru di-share kemarin sore jadi masih baru sedikit ya 18 orang gitu. Untuk deadline-nya kemungkinan minggu depan ya masih ada waktu 5 hari lagi gitu. 5 atau 4 hari lagi, jadi dikerjakan aja nggak apa-apa. Nanti buat yang udah selesai mengerjakan tinggal dilihat aja pembahasannya di channel YouTube-nya ya. Ini kegiatan live teaching-nya di record ya, Zoom-nya di record ini. Jadi nanti kakak upload-nya ke YouTube hari Senin. Kemudian hari Senin besok siang baru kakak upload, nanti kakak share di grup-grup diskusi Aurea Digital ya. Jadi nanti tinggal kalian lihat aja di channel YouTube-nya ya, videonya buat yang mau nge-review pembahasannya. Untuk file pembahasan kemungkinan nanti kakak taruh di link deskripsinya ya, di deskripsi grup di deskripsi videonya ya. Jadi nanti kalau ada notif video terbaru, kalau yang di subscribe ya, subscribe channel YouTube-nya Aurea Digital, nanti akan ada notif video yang baru diupload. Nanti tinggal diklik aja di deskripsinya, bisa ada link buat download materinya. Jadi ada keterangan cara downloadnya kayak gimana. Oke, kalau nggak ada mungkin kakak terlebih kakak akhiri. Untuk jadwal live teaching selanjutnya lihat aja di Instastory Aurea Digital atau nanti kakak umumkan di grup-grup diskusi binaan Aurea Digital ya. Nanti ada live teaching kita ada live teaching TOEFL juga. Kemungkinan minggu depan live teaching TOEFL karena kemarin kita belum jadi live teaching TOEFL, ada kendala. Itu juga untuk live teaching pengganti kayak materi geografi sama sosiologi kemarin yang belum jadi ya. Jadi nanti ada live teaching TOEFL, ada live teaching untuk yang UTBK, yang TPS UTBK, sama kita ada juga yang materi IPA sama IPS untuk yang persiapan ujian sekolah sama materi kelas 12 ya, baik jurusan IPA maupun sama jurusan IPS. Sama di minggu depan mayoritas kebanyakan di SKD ya, TWK, TIU, sama nanti ada live teaching pengganti kayak TOEFL sama materi kelas 12 untuk persiapan ujian sekolah yang baik IPA maupun IPS kayak geografi, matematika sama sosiologi yang belum. Untuk jadwal pastinya tinggal cek aja di Instastory Aurea Digital sama cek di grup ya. Ya, di Misa Frida ada kok, ada grupnya.
Kalau yang belum join ke grupnya bisa DM aja ke Igore Digital, nanti di-share linknya. Pantauin aja Igore Digital, bisa di-share kok link grupnya gitu. Kalau misalnya kalau yang udah follow Igore Digital bisa nanti nge-DM atau enggak bisa langsung aja chat ke WA admin di 081387534593. Ada kok nomor WA admin di postingan IG-nya gitu. Jadi kalau mau nyari info lebih lengkap, cek aja di Igore Digital, semua info kegiatan kayak Zoom, tryout, terus kayak latihan soal, segala macam, live teaching-nya, materi, semua di-share di Igore Digital. Sama paket-paket programnya semua di-share di Igore Digital, jadi info lebih lengkapnya di Igore Digital. Nanti kegiatannya semuanya di-share di WA ya, grup WA sama grup Telegram. Oke, kalau nggak ada mungkin Kak Ferry kan udah sore juga. Mungkin ada yang udah masuk waktu asar ya. Tadi ada yang tanyain dari coachnya apa enggak, karena waktu udah di bagian timur sama di bagian tengah udah masuk waktu asar ya, ada waktu sholat asar. Jadi nggak sampai selesai. Nanti tunggu aja besok Senin siang ya, Kakak upload ke YouTube. Karena yang sejarah aja kemarin belum di-share ya, ada yang nanya materi sejarahnya, karena kemarin sejarah materi kelas 12 itu ada yang berembet ke materi TWK. Jadi ada yang nanya untuk recordnya biasanya H+1 ya, di-upload H+1 setelah Zoom, setelah live teaching gitu. Jadi karena ini minggu siang, jadi kemarin upload Senin siang ya. Oke, kalau nggak ada, Kak Khairi aja. Terima kasih Kak Ansel yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Semoga tahun depan para peserta yang join bisa lolos kedinasan ataupun lolos SKD CPNS ya. Semoga bisa ditempatkan di ya instansi tujuan lah, instansi impian kalian. Oke, Kakak akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih, Kak. Ya.